Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan belajar menulis angka dalam bahasa Arab agar memudahkan kita mencari ayat Al-Quran yang ingin kita baca di dalam Al-Quran atau mencari surah yang ingin kita baca dalam Al-Quran dengan mudah. Oke, mari kita belajar. Untuk penulisan angka 1 ini seperti menuliskan huruf alif, yaitu garis lurus kita tarik dari atas ke bawah, atau boleh juga kamu bikin seperti angka 1 biasa. Dan ini sudah termasuk angka 1 dalam huruf hijaiyah. Nah, berikutnya yaitu angka kedua. Kita harus bikin lengkung dulu, kemudian kita tarik garis ke bawah. Nah, untuk angka 2 ini, lengkung yang di atas ini cuma 1 lengkung aja ya, atau 1 kelokan. Kemudian kita tarik garis ke bawah. Nah, ini disebut dengan isnaini. Kalau yang 1 tadi wahid ya. Kemudian kita lanjut ke angka ketiga, yaitu mangkoknya ada 2 di atas, atau gelombangnya ada 2 di atas, baru kita tarik garis bawah, garis lurus ke bawah, dan ini disebut atau dibaca thalatha. Kemudian masuk kita ke huruf atau ke angka 4, yaitu seperti huruf E ya, E terbalik, oh bukan, kalau E nyambung kayak gini ya, atau seperti perut huruf B yang terbalik tetapi tanpa garis lurusnya, dan ini disebut arbaatun. Masuk kita ke angka 5. Angka 5 itu mudah sekali, dia hanya berupa lingkaran atau seperti 0, dan ini disebut dengan khamsatun. Namun ada juga orang buat angka 5 seperti ini, agak di bawahnya agak dibikin ke dalam sedikit, jadi terkesan seperti buah apel atau apa ya. Nah, ini adalah angka 5 hijaiyah. Kemudian angka 6 itu mirip persis sekali dengan angka 2 huruf hijaiyah, namun arah mangkoknya itu berbeda. Kalau yang angka 2 itu dari kanan ke kiri kita tarik mangkoknya atau lengkungnya, sementara angka 6 kita tarik dari kiri ke kanan untuk lengkungnya. Lanjut kita ke angka 7. Angka 7 ini mirip sekali dengan huruf V pada huruf biasa atau pada abjad ABC ya. Dan runcingnya ini menghadap ke bawah, berbanding terbalik dengan angka 8. Angka 8 pada huruf hijaiyah, runcingnya ini menghadap ke atas, jadi seperti ini. Nah, ini 7, sebelahnya ini 8. Jadi 7 itu tis'atun, yang 7 sab'atun, yang dari 8 baru samaniyatun. Nah, ini angka 9 mirip dengan angka 9 biasa, namun untuk tangkai payungnya nggak ada. Kalau angka 9 biasa kan ada tangkai payung di bawahnya. Nah, ini angka 9 hijaiyah kita sebut dengan tis'atun. Oke, kita lanjut ke angka 10 dari huruf hijaiyah. Jadi untuk kali ini angka terakhirnya kita pakai angka 10, itu ada angka 1 seperti biasa, kemudian kita beri titik. Nah, untuk angka 10 hijaiyah, dia tidak mengenal angka 0 sebagai 0 juga, tapi 0 di sini kalau dalam hijaiyah dikenal sebagai angka 5 atau khamsatun. Nah, untuk angka 10 jadi 1 dan titik. Ini asyaratun kita sebut. Wahidun 1, isnaini 2, salasatun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9,
asyratun 10. Ini angka dari bahasa Arab. Oke, kita baca kembali huruf hijaiyahnya dari 1 sampai 10. Wahidun 1 isnaini 2 salasatun 3 arbaatun 4 khamsatun 5 sitatun 6 sab'atun 7 samaniyatun 8 tis'atun 9 asyratun 10. Nah, ini dua angka yang paling wajib kita hafalkan untuk memudahkan kita misalnya membuka halaman Al-Quran ketika kita mencari ayat yang kita butuhkan, atau mau mencari ayat yang keberapa ketika kita membutuhkan ayat. Nah, dalam Al-Quran itu keunikannya penulisannya itu bahasa Arabnya dulu seperti ini, misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah ayatnya baru ditulis angka ayatnya di belakang. Seperti ini ya dalam bahasa Arab. Maka angka-angka bahasa Arab ini saya tunjukkan di sini supaya memudahkan kita mencari ayat yang akan kita cari dalam Al-Quran atau surah keberapa yang akan kita cari di dalam Al-Quran. Oke, nah bisa juga kita bikin misalnya angka 25. Maka angka 25 seperti ini. Lanjut kita tengok sih. Oke, angka 25 dalam bahasa Arab itu seperti ini. 25. Ini 25. Bacanya tetap dari arah kiri. 25. Tulisannya seperti ini. 25. Nah, ini kita baca khamsatun wa isruna di artinya 25. Nah, bagaimana kalau dengan 180 maka kita menulisnya 180 bukan 180. Ini 180 dalam bahasa Arab ada titiknya. Nah, bacanya adalah mi'atun wa thamaniyatun. Mi'atun wa thamaniyatun. Wa thamanun. Mi'atun wa thamanun. Mi'atun itu, mi'atun ini adalah artinya 100, thamanun artinya 80. Jadi 180 dalam bahasa Indonesia tulisannya seperti ini atau seperti ini, dan bacanya adalah mi'atun wa thamanun. Mi'atun wa thamanun. Kita coba yang angka lain, misalnya 253. Maka tulisannya adalah ini 253 dalam bahasa Indonesia. Tulisan bahasa Arabnya adalah seperti ini, 253. Angka 2 nya juga ini tulis pertama, kemudian angka 5, kemudian angka 3. Dan ini dibaca mi'atan. Wa salasatun wa khamsuna.
50-nya di belakang, 3-nya dahulu, seperti bahasa Inggris ya, 3-nya didahulukan baru angka 50-nya. Jadi ini bacanya mi'atani wa salasatun khamsuna. Kenapa mata ini bukan mi'atun lagi, bukan seperti ini lagi, bukan seperti ini lagi. Kenapa bukan seperti ini lagi? Karena kalau seperti ini artinya 100, sementara dia nilainya 200, maka menjadi seperti ini. Ini apa ini? Salah satu wa khamsuna. Jadi ini salah satunya kita tarik di depan dulu, baru wa khamsuna. Oke. Kita coba pakai pena. Kita coba misalnya 1567. Kita coba 1567 itu dalam bahasa Arabnya 1000, angka 5 bulat, kemudian angkanya seperti ini, atau tempat 2 bahasa terbalik, kemudian seperti ini. Angka ini adalah 1567. Nah, di dalam bahasa Arabnya nanti kita akan membaca seperti ini. Alfi wa khamsatun, alfa wa khamsatun mi'atun wa sab'atun wa satun. Ini artinya 1000 alfa, kemudian wa khamsatun mi'atun 500, wa khamsatun mi'atun 500. Kemudian di sini ada 60-nya, tetapi 60 tetap ditarik di paling bawah atau di paling terakhir bacaan, maka menjadi sab'atun sittun. Sab'atun, angka 7-nya didahulukan, baru sittun angka 60-nya. Jadi 1567 itu tulisannya seperti ini dalam bahasa Arab, 10 angka 7, angka 7 kemudian V, maka bacanya adalah alfa wa khamsatun mi'atun wa sab'atu wa sittun. Kita coba ini satu lagi, misalnya 86 bahasa Arabnya, maka tulisannya adalah 86 itu seperti ini, 96 itu ini, dan bacanya adalah sitatun wasamanun. Tulisannya sitatun wasamanun. Kita coba lagi misalnya 37. Kita coba 37, tulisannya itu seperti ini, 37. Maka kita baca ini adalah sabatun, karena kita harus memulaikan yang satuan baru puluhan. Sabatun wa salasun. Tulisannya
sab'atun wa salatun. Nah, sekarang kita coba lagi, misalnya angka 631. Maka dalam bahasa Arab tulisannya adalah 631. Namun untuk bacanya adalah sitatun, tetap angka 6-nya dulu atau 600-nya dulu. Sitatun mi'atun wahidun wasalatun. Jadi ketika bertemu puluhan dengan satuan, maka dalam bahasa Arab tetap didahulukan yang satuan. Namun kalau mereka sudah bertemu ratusan, puluhan, dan satuan, maka yang dibaca tetap ratusan pertama dahulu, kemudian yang keduanya adalah satuan, yang ketiganya adalah puluhan. Jadi ini bacanya dalam bahasa Arab adalah sitatun mi'atun. Jadi ini 600, 6 sitatun mi'atun ratus, kemudian wahidun wasalatun. Jadi wahidun ini 1, wasalatun adalah 30. Maka untuk 631 ini kita baca sitatun mi'atun wahidun wasalatun. Ingat, untuk pembacaan angka jika dia hanya bertemu satuan dan puluhan saja seperti 3 dulu, 1, 3, 5. Ini angka yang pertama kita baca adalah satuannya, baru puluhannya. Namun ketika dia bertemu lebih dari puluhan dan satuan, ada ratusan, ada ribuan, maka ini baca tetap angka ribuan dulu atau ratusan dulu, baru satuan, ini tadi, baru puluhan. Kita ambil lagi contoh, misalnya yang ini tadi 1567, maka ditulis 1, 0, seperti angka 7, kemudian P. Ini makanya kita baca alfa, alfin, alfu. Kita baca alfa, ini alfanya 1000. Kemudian wa khamsatun mi'atun, ini angka 5, tapi dia di posisi 100, maka wa khamsatun mi'atun karena dia posisinya di 100. Wa khamsatun mi'atun wasab'atun nih, jangan yang ini kamu tunjuk, yang sab'atun ini adalah angka 7 yang di belakang, satuan dia dahulukan. Jadi wasab'atun wasitun, wasitun baru 60. Jadi ketika membaca bahasa Arab yang angkanya ratusan dulu, satuan, baru puluhan. Nah, untuk yang ada ribuannya, kita baca dahulu ribuan, ratusan, satuan, baru puluhan. Oke, saya harap Anda memahami cara membaca dan menuliskan angka dalam bahasa Arab untuk memudahkan Anda mencari ayat-ayat yang Anda butuhkan dalam Al-Quran atau surah yang Anda butuhkan dalam Al-Quran. Oke, sampai di sini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan pelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.